Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di Ramadan hari ke-11 kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kajian Ramadan di SMA Muhammadiyah Al-Ghifari ini. Sebelumnya kita buka agenda hari ini dengan lafaz basmalah dan diiringi dengan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama ba'adta bainal kama yunakis saubul abyad minad danas. Allahumma silni khotoyaya bil ma'i wal salji wal baron. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri kajian Ramadan di SMA Muhammadiyah Al-Ghifari ini dengan pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni Al-Ustadz Bagaswara Gumpita SM, dengan materi yang juga sangat luar biasa sekali, yakni Ramadan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Masya Allah, tema yang sangat luar biasa ini dibawakan juga oleh orang yang sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja berikan kepada Al-Ustadz Bagaswara Gumpita, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup hari ini. Nikmat terbesar bukanlah harta ataupun jabatan, tapi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Ustadz, ustazah yang dirahmati Allah, berbicara meningkatkan kualitas diri, apakah kita pernah merasa tertinggal? Mungkin melihat teman sudah sukses, sudah punya pencapaian, sementara kita masih merasa begini-begini saja. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah memperbaiki diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan sekedar bacaan, namun ayat ini sebagai tamparan lembut bagi kita bahwa perubahan tidak datang dari orang lain, tidak dari keadaan ataupun dari keberuntungan, tapi dari keputusan kita hari ini. Mungkin beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang meningkatkan kualitas diri di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas iman kita. Kualitas iman adalah sesuatu yang paling utama untuk meningkatkan kualitas diri kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik pula akhlaknya, terjaga lisannya, dan semakin bijak tindakannya.
Iman bisa kita tingkatkan dengan cara mungkin menjaga sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda sholat, membaca Al-Quran setiap hari dan memahami isi artinya, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi maksiat ataupun menghindarinya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ilmu kita. Orang yang berilmu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ilmu membuat kita dihormati, bukan karena harta, tapi karena pemahaman dan akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di zaman sekarang, meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan kualitas ilmu bisa dilakukan dengan cara membaca buku, mengikuti kajian, mengembangkan diri kita sendiri, mengasah keterampilan. Poin selanjutnya yaitu memperbaiki akhlak. Kualitas diri juga terlihat dari akhlak kita. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena orang yang berkualitas itu bukan orang yang paling kaya ataupun yang mempunyai jabatan, tapi yang jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan tidak mudah marah-marah. Seringkali kita ingin sukses, tapi kita lupa untuk memperbaiki sikap kita sendiri. Dan kualitas diri itu bisa kita mulai dari hati. Kita sering sibuk memperbaiki penampilan luar kita, namun kita lupa untuk memperbaiki hati kita sendiri. Padahal hati yang bersih akan melahirkan lisan yang baik, sikap yang santun, pikiran yang positif, dan tindakan yang terarah dan bijak. Orang yang berkualitas bukan yang paling pintar ataupun yang paling mempunyai harta, tapi yang paling mampu menjaga sikapnya terhadap orang lain. Dan selanjutnya, berani jujur pada diri kita sendiri, yaitu apakah kita sudah tepat waktu untuk menunaikan sholat, apakah kita masih suka mengeluh, apakah kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Karena kadang masalah terbesar itu kita bukan kurangnya kemampuan atau keterampilan, tapi kurangnya disiplin dan konsistensi kita. Kita ingin hasil besar, tapi usaha kita kecil. Kita ingin dihargai, tapi belum layak untuk dihargai. Poin selanjutnya yaitu waktu. Waktu itu tidak pernah kembali dan waktu itu tidak pernah menunggu untuk kita. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Orang sukses dan gagal sama-sama diberi waktu 24 jam dan tidak kurang tidak lebih. Bedanya hanya satu, bagaimana mereka menggunakannya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jika hari ini kita masih sama seperti kemarin, berarti kita sedang mundur. Karena dunia terus berjalan maju, tidak berbalik arah. Ingat, Allah itu tidak melihat seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa cepat sungguh-sungguh kita berusaha. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki diri sendiri. Selama napas itu masih ada, pintu taubat masih terbuka. Semoga setelah kita pulang dari tempat ini, kajian ini, kita bukan hanya membawa ilmu, tapi membawa tekad untuk menjadi versi terbaik kita. Karena hidup itu terlalu berharga untuk dijalani dengan biasa-biasa saja. Mungkin itu kajiannya. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa lewat Ustazah Putri. WA. Alhamdulillah pemaparannya sangat luar biasa dari Ustadz Bagas Walagum kita. Acara yang selanjutnya yakni tentang tanya jawab ataupun diskusi seputar tema Ramadan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kepada Ustadz Ustazah yang ingin bertanya atau memberikan sharingnya, kami persilahkan. Oke, Ustadz Azhar. Oke. Tafadhol Ustadz Bayu. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz ini bertanya. Ini kan tentang kualitas upgrade diri ya. Kalau semisal kita berniat terus melakukan upgrade diri, tapi ada orang-orang di sekitar kita itu kayak nggak suka gitu, maksudnya
kita mulai belajar lebih baik dan sebagainya, tapi kok dia kayak iri gitu loh, kayak nggak suka gitu. Nah, sebagai sikap kita tuh yang baik untuk menyikapinya. Terima kasih Ustadz Bayu. Selanjutnya cukup atau mau langsung dijawab Ustadz atau menunggu yang lain Boleh. bertanya? Langsung dijawab juga boleh. Oke, langsung dijawab. Silakan Ustadz. Tadi ini Ustadz Bayu menanyakan tentang upgrade diri, namun ada yang ingin menghalangi atau iri pada kita. Kalau menurut saya sih mending kita jauhin orang-orang yang membuat iri itu, karena itu sebagai bentuk penghalang untuk kita, atau bisa dibilang penyakit lah itu untuk kita lebih maju, untuk kita lebih baik, untuk upgrade diri. Jadi tindakannya atau sikapnya kita tinggalin saja orang-orang itu, karena masih banyak orang-orang yang akan mensupport kita untuk lebih maju. Bagaimana Ustadz Bayu, diterima? Jadi kita merasa acuh aja ya pada orang-orang yang seperti itu. Iya, penyakit itu, mendingan tinggalin aja. Jangan kita perhatiin, jangan kita ladenin, cuekin saja, karena yang penting itu diri kita sendiri. Itu ada di tempat kerja. Kalau itu ada di tempat kerja, ya tetap kita harus fokus untuk keterampilan diri, mengasah diri. Kalau ada orang yang seperti itu, tetap kita tinggalin, asal kerjaan kita beres. Nah, itu kembali lagi sampai terlalu. Oh, mungkin Ustadz Ezar mau menambahkan dari jawabannya Ustadz Bagas. Bagaimana Ustadz Ezar? Bukan menambahkan ya, saya juga merasakan malah pengen nambahin pertanyaan juga. Oh, nambah pertanyaan Ya, boleh. Tafadhol Ustadz. Caranya biar ya seperti istiqomah dalam menghadapi tadi terkait dari pertanyaan Ustaz Bayu. Caranya gimana? Kita kan berada di, seandainya kita berada di tempat kerja yang seperti Ustaz Bayu bilang itu, kita kan kerja itu pengen meningkatkan kualitas diri. Selain dari kualitas diri, ada ingin mendapatkan gaji yang tinggi, ya, gitu. Di tempat kerja yang memberikan pekerjaan tanpa memikirkan finansial pekerjaan. Itu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus keluar dari pekerjaan itu? Karena ketika kita sebenarnya kita nyaman dengan pekerjaan, kita datang ke tempat kerja yang seperti itu, sebenarnya kita akan senang ya. Kalau kita dapat kerja yang kita senangi, ternyata tidak bisa mencukupi dari segi finansial kita. Kita pengen cari pekerjaan di tempat lain, tapi pekerjaan kita mengikat, tidak mengizinkan kita ke tempat yang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan selain kita keluar? Itu yang terakhir pertanyaannya. Iya, jadi inti dari pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh kita untuk bisa istiqomah. Istiqomahnya ini dalam hal apa, Ustadz? Bisa bertahan tanpa mengeluh. Oh, supaya tetap bertahan. Berarti ini konteksnya di kerjaan ya, bukan istiqomah dalam hal ibadah seperti itu. Oke, ya, tafadhol Ustadz Bagas. Kalau istiqomah di kerjaan yang finansialnya kecil ya, Tad. Kalau menurut saya pribadi sih, misal di tempat kerjaan mungkin finansial kita kecil, kita di luar kerjaan masih bisa mengembangkan diri kita sendiri, mungkin dengan usaha yang lain yang tidak mengganggu atau mengikat
di tempat kerjaan kita. Kalau untuk selalu istiqomah, ya balik lagi, kita juga kan butuh kebutuhan sehari-hari, butuh ada keluarga yang harus kita nafkahin. Jadi kita ingat tujuan kita. Kalau kita ingin resign atau mengundurkan diri, ya Tatejar, kita harus ingat tujuan kita dan harus ingat di belakang kita orang-orang yang menunggu kita saat kita kerja. Jadi itu kalau menurut saya itu yang paling menjadi ingatan lah kalau kita sedang capek atau sedang mengeluh. Tapi kita juga diajarkan untuk tidak selalu mengeluh. Jadi kita harus tetap semangat. Kalau mungkin finansialnya kecil, apa yang didapat kita di pekerjaan ini, kita mungkin bisa mengembangkan diri, mencari usaha yang tidak terlalu mengganggu. Seperti contoh usaha budidaya lele, usaha mungkin jadi bisa, atau jadi sopir bisa. Yang mungkin ya tetap semangat, istiqomah, dan jangan pernah mengeluh. Karena kita tidak diajarkan untuk mengeluh, tapi kita diajarkan untuk selalu berilmu, bekerja keras. Terima kasih. Ya, cukup Ustadz Tezer untuk jawabannya. Cukup Ustadz? Cukup. Mungkin dari Ustazahnya ingin bertanya Ustazah, atau menambahkan jawaban dari Ustadz Bagas terkait pertanyaan dari Ustadz Tezer. Ya, sepertinya Ustazahnya belum ada suaranya nih. Ya, dari Ustazahnya. Itu belakangnya Nanti pas sampai mati itu tanya banyak. Harus tanya. Ini selima nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari kubu Ustadz ya Mas Ian. Tafadhol Ustadz Faisal. Kita ini kan memang meningkatkan kualitas diri. Nah, di suatu tempat, misal kita bekerja di coffee shop, di tempat coffee shop. Nah, terus kita jadi tim promotor. Tim promotor. Nah, gimana caranya kita itu harus mempromosikan tempat kopi tersebut. Nah, tapi kalau semakin kita berhasil mempromosikannya, berarti kan harus kita upgrade diri loh. Nah, itu malah kayak dimanfaatin gitu loh, jobdesknya semakin banyak, dan itu tuh di luar nalar gitu. Terus tapi kalau nggak di-upgrade, kita ya kegeser gitu. Jadi harus gimana Ustaz baiknya? Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi keadaan seperti itu ya Ustaz. Jadi sebenarnya kita ingin upgrade diri, tetapi jatuhnya di tempat kerja malah kita dimanfaatkan, seperti itu Ustaz. Baik Ustadz Faisal, kalau menurut saya ya kita balik lagi, kita kan dengan sadar melamar kerja di situ hanya ingin mencari finansial kan. Ya itu resiko kalau kita emang bisa dan ditambahin dari di luar job desk, itu kalau saya lihat emang itu resiko dari pekerjaan, karena kembali lagi kita hanya karyawan, kita bukan pemilik dari coffee shopnya itu sendiri. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus turutin selama itu tidak merugikan kita sendiri, tidak membahayakan kita sendiri gitu. Kalau soal upgrading mungkin masih banyak upgrade di luar dari pekerjaan kita gitu. Atau Ustadz Faisal ingin ke konten kreator, ingin lebih pandai mengedit video atau belajar IT, mungkin bisa gitu. Tuh, Tat. Oke, cukup Ustadz Faisal ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan Ustazah. Ustazahnya sepertinya pada lesu semua ini ya. Belum ada. Oke. Ustazahnya ada yang ingin bertanya? Cukup? Ya udah.
Siapa? Oh, kubu dari Ustadz, terus coba kita berikan kesempatan ke ustazahnya dulu. Oke, tafadhali Ustazah Weni. Misalnya Ustaz, kita melamar pekerjaan di suatu tempat di mana kita sebenarnya kita pekerjaannya melamarnya di bidang tertentu gitu. Tapi akhirnya ketika kita kerja, kita kan pasti niat untuk kerjanya itu salah satunya mencari pengalaman untuk mengupgrade diri kita. Ketika sampai di tempat kerja ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita ini tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita lamar gitu ya. Jadi tidak ada namanya untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade skill yang kita miliki, malah diberikan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya itu di luar job desk kita. Bisa dibilang ya tidak menyentuh tentang apa yang sebenarnya kita lamar sebelumnya pekerjaannya gitu. Itu bagaimana ya Ustadz kita meningkatkan kualitas diri kita tuh seperti apa, sedangkan saya merasa tidak meningkat kualitas diri saya, skill saya pun ya tidak terasah otomatis karena kan pekerjaan yang dilamarnya apa, yang dikerjakannya apa gitu. Ustadz, tolong tipsnya Ustadz. Tafadhol Ustadz Bagas untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Weni. Jadi bagaimana menyikapi ya Ustazah ya, atau tipsnya bagaimana untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job desk kita. Oh ya, baik. Kalau menurut saya balik lagi, namanya kita kerja, kita harus butuh kenyamanan. Kalau udah nggak nyaman, pasti kerjaan kita morat-marit. Yang jelas. Nah, itu balik lagi ke kita, apakah kita ingin bertahan atau ingin terus. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan kerjaan di luar job desk, berarti itu keberuntungan untuk kita, karena kita mendapatkan skill baru di luar job desk kita. Tuh, saya. Bagaimana Ustazah Weni, cukup? Alhamdulillah. Sudah cukup ya Ustadz, Ustazah? Oh, masih ada yang mau bertanya lagi. Tafadhol Ustadz Irfan. Izin bertanya Ustaz, gimana tanggapan Ustaz tentang ini ada orang yang sholatnya itu cuma setahun sekali, setahun 2 kali. Nah dia bilang, kenapa kamu nggak sholat? Saya tanya ini, karena hati saya ini belum baik, saya belum bisa jadi orang baik. Saya mau memperbaiki diri dulu, habis itu baru memperbaiki sholat. Itu gimana Ustaz tanggapannya? Oke, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Irfan. Tadi pertanyaannya ingin memperbaiki diri baru memperbaiki ibadah. Ya. Itu kalau ini kebalik. Kayaknya kita harus memperbaiki sholat kita agar sholat kita dapat memperbaiki kehidupan kita. Jadi jangan menunggu untuk baik, karena tadi yang saya sampaikan, waktu itu tidak bisa menunggu, tidak bisa balik lagi. Jadi lebih cepat lebih baik dari sekarang kita perbaiki ibadah kita, sholat kita. Insya Allah sholat kita lah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Bagaimana Ustadz Irfan? Pertanyaannya jawaban yang sangat indah ya, Masya Allah. Dari Ustazah ingin menambahkan mungkin? Oke, bertanya. Tafadhali Ustazah Firliana Sani. Sebetulnya Ustaz, Ramadan kita adalah bulan yang penuh berkah ya sama ampunan. Terus apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan biasanya bertambah tuh, kayak tadarusnya bertambah, terus apalagi kita dan tenaga ya yang harusnya dipaksa dulu lah gitu. Setelah kembalinya Ramadan, maksudnya setelah kita pergi dari Ramadan itu, setelah melewati Ramadan, itu tuh bagaimana cara kita agar tetap Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita walaupun Ramadan telah usai gitu Ustaz. dengan cara yang simpel.
Nah, dengan cara yang sederhana, bagaimana itu Ustaz? Kalau menurut saya selama Ramadan kita paksakan dulu itu. Kan Ramadan 30 hari, hal yang dipaksakan akan menjadi kebiasaan selama 30 hari itu. Jadi selalu kita paksakan selama 30 hari membaca Al-Quran, sholat tepat waktu. Insya Allah setelah Ramadan usai, kita itu menjadi kebiasaan untuk diri kita sendiri. Sholat tepat waktunya, ibadahnya, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan menjadi kebiasaan kita setelah Ramadan. Tapi biasanya tuh agak susah gitu kan, apalagi kalau bagi wanita itu biasanya ada masa haidnya. Biasanya kalau setelah masa haid itu untuk memulai ibadah lagi itu agak gimana ya? Bukan halus tuh, kayak misalnya sholatnya agak nggak tepat waktu gitu. Cara memotivasi diri sendiri gitu. Itu mungkin ya harus kita lawan malesnya, karena pokoknya niat kita ingin memperbaiki kehidupan kita. Nanti mindset kita pasti kita selalu tepat waktu, karena sholat itu ya tiangnya agama, dapat memperbaiki kehidupan kita, mencegah kita dari maksiat, menghindari kita dari kebohongan, munafik. Itu Zah. Siap. Bagaimana Ustazah Firly? Cukup jawabannya? Atau ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ustadz Bagas, dari Ustadz atau Ustazah? Oke, tafadhali Ustazah Rani. Jawaban Ustazah Firly. Jadi untuk seperti kaum hawa yang disebutkan kita ini, kalau habis haid biasanya kan memang kayak mau sholat itu kayak maghrib ya, terus seperti itu. Balik lagi juga seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu itu, niat kita itu ingin apa sih? Kayak kita ingin sholat tuh. Saya tadi kita sudah rajin nih saat bulan Ramadan kita sudah menerapkan tahajud dan sudah memulaikan sama itu supaya apa niatnya awalnya itu? Supaya mungkin kita biar doa kita dijawab oleh Allah misalkan, atau supaya hati kita lebih tenang. Nah di situ kita lihat lagi, tapi kalau saya mau sini ya, karena kan saya butuh Allah, gitu kan? Saya butuh Allah untuk membuat kehidupan saya itu lebih baik lagi. Saya butuh Allah agar doa-doa saya itu terkabul, gitu kan? Saya butuh Allah agar semua usaha saya itu bisa lancar, gitu kan? Nah seperti itu. Dan saya kalau saya pribadi menerapkannya seperti itu. Tambah lagi, ketika kita dekat dengan Allah, segala apapun itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Walaupun mungkin rasa nggak mungkin ya, mungkin menghadapi soal atau apapun itu, pasti ada saja solusinya seperti itu. Makasih. Terima kasih Zahrani. Cukup Ustazah Firly ya, cukup alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Zafirli ini lebih cocok untuk ke kaum kita ya Ustazah, kaum hawa. Bagaimana sih menyikapinya? Atau kita itu ketika sudah selesai masa haid kita terkadang merasa sedikit mungkin mager atau semangat kita itu menjadi menurun, tidak seperti sebelumnya. Izin menambahkan ya Ustadz Ustazah, saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan ketika seorang wanita itu kita datang bulan, dan sebelum kita datang bulan kita melaksanakan amalan-amalan ibadah itu secara kita sholat 5 waktu, menjalankan sholat tahajud, duha, tilawah. Masya Allahnya Allah itu memberikan pahala kita yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita haid, Allah memberikan pahalanya sama seperti kita mengerjakan, padahal kita sedang haid. Tapi Masya Allahnya pahalanya itu mengalir gitu. Jadi pahala kita tetap didapatkan saat kita haid. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi kita. Oh kita sudah selesai nih masa kita haid, berarti setelah ini kita lebih giat lagi melaksanakan ibadah lagi. Nanti ketika haid, pahala kita akan sama seperti kita mengerjakan padahal kita tidak mengerjakan. Baiknya Allah terhadap kaum hawa seperti itu ya Ustazah, insyaallah. Tapi Ustazah mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau bertanya? Sudah cukup ya? Cukup ya Ustazah, alhamdulillah. Jadi
saya simpulkan dari materi ini tentang Ramadan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, jadi kualitas diri di sini sebenarnya mungkin kita lebih ke habdu minallah ya. Tapi pertanyaan dari ustazah ini kebanyakan habdu minanas. La basa. Tapi bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk muhasabah. Bulan yang penuh rahmat ini Allah berikan untuk kita bagaimana nih ibadah-ibadah kita. Apakah sholat kita, sholat fardu kita itu sudah awal waktu? Awal waktu ya ustazah bukan tepat waktu. Karena ketika tepat waktu, sholat isya pun sebelum subuh pun itu tetap dikatakan tepat waktu. Awal waktu itu seperti apa? Ketika azan berkumandang, iqamah, kita melaksanakan sholat. Jadi yang lebih baik adalah awal waktu, bukan tepat waktu, seperti itu. Kalau misal tiap hari kita sudah one day one juice gitu, kita mau meningkatkan diri lagi di bulan Ramadan ini dengan one day 5 juice, mungkin 3 juice atau 10 juice gitu kan. Lebih di situ jadi ketika bagusnya di Ramadan ini ketika kita membaca satu ayat Al-Qur'an saja, satu ayat itu seperti apa? Bukan alif lam mim, tapi alifnya saja sudah berlipat ganda pahalanya. Masya Allah. Tapi mungkin hadam ini syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.